I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil pop-up kami yang berjudul tentang Kerajaan Pontianak. Ada nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ashraf Sesatya Hutomo absen 3, Novidia Safitri absen 22, Novita Dianggraini absen 23. Oke, di sini ada Kerajaan Pontianak. Di sini ada tulisan Kerajaan Pontianak dan ada gambar Kerajaan Pontianak. Di slide pertama, latar belakang Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak berdiri pada tahun 1771 sampai 1950. Terletak di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri di daerah Muara Sungai Kapuas, yang termasuk kawasan yang diarahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda. Di slide berikutnya ada peta Kerajaan Pontianak. Terletak di persimpangan antara Sungai Landak, Kapuas Kecil, Kapuas Besar, di Kalimantan Barat. yaitu slide ketiga. Di sini dicantumkan yaitu sejarah dan raja-raja Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771, di mana pada saat itu beliau telah berjuang melawan penjajah dan juga turut menyebarkan agama Islam di daerah Kalimantan. Di sini tercantum raja-rajanya. Oke, di slide selanjutnya itu ada masa kejayaan Kerajaan Pontianak. Masa kejayaan kerajaan ini berkembangnya sistem perdagangan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Terjadi relasi hubungan antar pelabuhan, yaitu Pelabuhan Selakau, Sebakau, Singkawang, dan Sambas yang berjalan lancar. Ini ada kehidupan politiknya itu, sehingga Kerajaan Pontianak berhasil menguasai Kesultanan Tanjung Pura dan juga Mempawah. Hal itu berkat bantuan yang ditemukan dari VOC. Di kehidupan budayanya itu, banyaknya pedagang yang bermukim di daerah ini, sehingga nama-nama daerah atau kampung lebih banyak menunjukkan karakteristik dari ras dan juga etnisitas. Terus kampung tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat komposisi masyarakat di Kerajaan Pontianak. Dan yang terakhir, kehidupan ekonominya yaitu perdagangan berkembang dengan pesat dikarenakan wilayah Pontianak berada di persimpangan 3 sungai. Slide terakhir ini terdapat runtuhnya Kerajaan Pontianak. Masa runtuh dari Kesultanan Pontianak terjadi pada saat masa pemerintahan dari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Tepatnya terjadi pada sekitar tahun 1930. Sedangkan pada tahun 1942, Pontianak juga didatangi oleh Jepang. Pada masa itu, Jepang datang ke sejumlah kerajaan yang berada di Kalimantan Barat untuk dihancurkan. Salah satunya adalah Pontianak. Di sini ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Pontianak, yaitu pertama adalah Keraton Kaidro. Yang kedua adalah Maisha Agung Pontianak. Ketiga adalah Makam Batu Layang. Keempat adalah Tugu Khatulistiwa. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan memaparkan hasil dari infografis dari kelompok kami. Oke, di slide pertama ada latar belakang Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak pada tahun 1771 sampai 1950 terletak di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri di daerah Muara Sungai Kapuas, yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda. Ia melakukan 2 pernikahan politik di Kalimantan. Yang pertama dengan putri dari Kerajaan Mempawah, dan yang kedua dengan putri dari Kerajaan Banjar atau Ratu Syarif Abdurrahman,
putri dari Sultan Tamjidillah, sehingga ia dianugerahi gelar pangeran. Setelah mereka mendapatkan tempat di Pontianak, kemudian mendirikan istana Kadriyah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada tahun 1779. Oke, di slide ketiga yaitu ada sejarah kerajaan Pontianak. Di sini, kerajaan Pontianak merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771, di mana pada saat itu beliau telah berjuang untuk melawan penjajah dan juga turut menyebarkan agama Islam di daerah Kalimantan. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri merupakan putra dari Al-Habib Husni Al-Qadri. Beliau merupakan seorang penyebar ajaran agama Islam dan berasal dari Arab. Sedangkan ibunya adalah seorang putri yang berasal dari kerajaan Matam dan istrinya adalah putri dari kerajaan Mempawah. Kerajaan Pontianak berdiri dikarenakan pada saat itu Sultan Abdurrahman Al-Qadri yang berusia 32 tahun melangkahkan kakinya ke wilayah tepian pertemuan Sungai Kapuas kecil, Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di tempat tersebut Sultan Syarif membuka hutan dan menjadikan hutan tersebut menjadi sebuah pemukiman sehingga beliau dikenal sebagai pendiri dari kota Pontianak. Sehingga beliau dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Pontianak, di mana kota Pontianak sendiri menjadi kota perdagangan dan juga pelabuhan. Hingga akhirnya Kerajaan Pontianak bekerja sama dengan Belanda pada tahun 1779, di mana kerjasama tersebut berisi tentang pemerintahan dari Tanah Seribu harus bersedia bekerja sama apabila Belanda memberi keuntungan bagi masyarakat Pontianak. Oke, di slide keempat, yaitu raja-raja Kerajaan Pontianak. Yang pertama, ada Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771 sampai 1808. Yang kedua, ada Syarif Kasim Al-Qadri dari tahun 1808 sampai 1819. Yang ketiga, ada Syarif Usman Al-Qadri dari 1819 sampai 1855. Dan yang keempat, ada Syarif Hamid I Al-Qadri 1855 sampai 1872. Yang kelima ada Syarif Yusuf Al-Qadri dari tahun 1872 sampai 1895. Dan yang keenam ada Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dari 1895 sampai 1944. Dan yang ketujuh ada Sultan Syarif Tata Al-Qadri dari 1944 sampai 1945. Yang kedelapan ada Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri dari 1945 sampai 1978. Dan yang kesembilan ada Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri dari tahun 2004 sampai 2017. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada Sultan Syarif Mahmud dari 2017 hingga saat ini. Oke, di slide keempat itu ada masa kejayaan Kerajaan Pontianak. Masa kejayaan Kerajaan Pontianak terjadi karena berkembangnya sistem perdagangan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Terjadi relasi hubungan antara pelabuhan yaitu Pelabuhan Selakau, Serbakau, Singkawang, dan Sambas yang berjalan lancar. Selain itu, pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman yang terjadi relasi dagang dengan para saudagar dari Eropa, India, dan Tiongkok. Nah, Sultan Syarif Abdurrahman kemudian memanfaatkan kekuatan kedudukannya untuk melakukan ekspansi dengan menaklukkan Kerajaan Sanggau. Ekspansi yang dilakukan dari Kerajaan Pontianak membuat Kerajaan Banten akhirnya menyerahkan kekuasaan Sanggau kepada Kerajaan Pontianak. Oke, selanjutnya adalah kehidupan politik Kerajaan Pontianak. Syarif Idrus Abdurrahman merupakan Raja Pontianak yang dinobatkan oleh Sultan Raja Haji. Beliau adalah penguasa dari Kesultanan Riau. Pada tahun 1778, VOC datang ke wilayah Kalimantan Barat dan kemudian mengganggu kestabilan dari Kesultanan Pontianak. Pada saat itu, Syarif Idrus Abdurrahman Aidrus dihujat agar mau menguasai kerajaan-kerajaan sekutu dari Kerajaan Pontianak. Sehingga pada tahun 1787, Kerajaan Pontianak berhasil menguasai Kesultanan Tanjung Pura dan juga Mampuah. Hal itu berkat bantuan yang diterima dari VOC. Di slide selanjutnya, ada kehidupan ekonomi Kerajaan Pontianak.
Kehidupan ekonomi dari masyarakat Pontianak adalah dengan perdagangan. Kegiatan tersebut dapat berkembang dengan pesat. Hal tersebut dipengaruhi karena wilayah Pontianak yang berada di persimpangan 3 sungai. Pontianak juga membuka sebuah pelabuhan yang digunakan untuk tempat interaksi dengan perdagangan yang berada di luar. Komoditas dari Kesultanan Pontianak meliputi garam, berlian, emas, lilin, rotan, tengrawang, karet, tepung, sagu, gambir, pinang, serang burung, kopra, lada, dan juga kelapa. Ketiga adalah kehidupan budaya di Kerajaan Pontianak. Kesultanan Kadriah juga berkembang pesat karena adanya jalur pelayaran dan juga perdagangan. Sehingga banyak yang mengembangkan kegiatan ekonomi, baik itu pertanian dan juga perdagangan. Para pendatang juga banyak yang memutuskan untuk bermukim di daerah ini. Pendatang yang datang dari suku Brada akan diberikan tempat tersendiri untuk bermukim. Sehingga nama-nama daerah atau kampung lebih banyak menunjukkan karakteristik dari ras dan juga etnisitas. Kampung tersebut menunjukkan bahwa terdapat komposisi masyarakat di Kesultanan Kadriah baik terdiri dari keturunan pribumi, Aceh, Eropa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Pontianak. Masa runtuhnya dari Kerajaan Pontianak adalah terjadi pada masa pemerintahan dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, tepatnya pada sekitar tahun 1930-an, sedangkan pada tahun 1942, Pontianak juga didatangi oleh Jepang. Pada saat itu, Jepang datang ke sejumlah kerajaan yang berada di Kalimantan Barat untuk dihancurkan. Salah satunya adalah Pontianak. Pada saat itu, Jepang terus menangkap dan juga menyiksa, bahkan membunuh masyarakat asli dari Pontianak. Pembunuhan dan penyiksaan tersebut terjadi selama bulan September 1943 hingga Januari 1944. Hal tersebut membuat Jepang berhasil menduduki pemerintahan yang berada di Pontianak, sehingga Kesultanan Pontianak hancur lebur, di mana semua pemuka adat dari Pontianak dibantai oleh Jepang. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai peristiwa Mandor. Nah, dari peristiwa Mandor itulah masyarakat Pontianak marah dan kemudian muncullah perang Dayak Desa. Pada perang tersebut, Sultan Syarif untuk menjadi tawanan dari Jepang pada tahun 17 Agustus 1945, tepatnya pada saat Indonesia merdeka. Hamid II dibebaskan. Karena adanya proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamid I memutuskan untuk menggabungkan kesultanannya menjadi bagian dari Indonesia dan diikuti oleh beberapa kerajaan yang ada di Kalimantan. Di mana pada saat itu Sultan Hamid II menjabat sebagai Presiden Negara Kalimantan Barat, tepatnya pada saat pembentukan Republik Indonesia Serikat. Beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan yang ada pada pemerintahan. Jabatan tersebut meliputi Menteri Negara pada masa Perdana Menteri Muhammad Hatta. Dan di slide terakhir itu ada peninggalan Kerajaan Pontianak. Yang pertama itu ada Keraton Kadriah, yang kedua Masjid Agung Pontianak atau Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, yang ketiga ada Makam Batu Layang, dan yang keempat ada Tugu Katulistiwa. Oke, sekian dari pemaparan infografis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat membantu demi kelancaran dan juga kesempurnaan dari paparan pop-up kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, word